Tak mulai ya, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mewakili kelompok 7 dari SMP 7 Yogyakarta yang tidak bisa melakukan presentasi pada kesempatan kemarin. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bu Susi dan juga teman-teman karena tidak bisa presentasi langsung pada Google Meet atau pertemuan kemarin secara online. Untuk kesempatan pada kali ini, izinkan kami untuk membuat rekaman presentasi itu terkait kemajuan proyek kami yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 7 Yogyakarta yang berjudul Plan Labeling yang terdiri dari Erditya Ekanovi, kemudian Rizky Ardiansyah yang kebetulan hari ini tidak bisa mengikuti rekaman karena ada suatu kegiatan yang lain tidak bisa ditinggalkan sehingga izin, kemudian saya sendiri Romat dari Prawoto. Kemudian untuk dasar presentasi pada ini yang pertama ada rumusan masalah dan judul kegiatan, kemudian ada dukungan proyek, kemudian pelaksanaan proyek, rincian kegiatan, pembagian tugas, rincian biaya proyek, ringkasan kegiatan, monitoring, masukan atau refleksi, rencana tindak lanjut atau RTL, lampiran kegiatan, dan yang terakhir adalah best practice. Untuk yang presentasi pertama yang terkait rumusan masalah dan tujuan kegiatan akan dipresentasikan oleh Mbak Dita. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Rohmat. Untuk kali ini saya akan memaparkan presentasi tentang kemajuan proyek pemimpinan kami di SMP Negeri 7 Yogyakarta. Untuk awalnya, saya akan mempresentasikan tentang rumusan masalah. Untuk rumusan masalah proyek kami adalah kurangnya sumber belajar IPA berupa potensi alam lokal yang ada di SMP Negeri 7 Yogyakarta, yaitu berupa tanaman. Lalu judul kegiatan kami adalah Plants Labeling sebagai penyediaan sumber belajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 7 Yogyakarta. Dukungan yang diperlukan oleh kelompok kami adalah dukungan sekolah dari SMP Negeri 7 Jogja, lalu dukungan sekolah terkait pembiayaan proyek, dan yang terakhir adalah peserta didik dalam partisipasi kegiatan pelaksanaan proyek, yaitu tim Adiwiyata dan POSIS SMP Negeri 7 Yogyakarta. Untuk detailing kegiatan kami, pelaksanaan proyeknya bertempat di SMP Negeri 7 Jogja, Jalan Wiratama nomor 2 Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta, DIY 55244. Sasarannya adalah peserta didik yang tergabung dalam tim Adiwiyata Wiratama SMP Negeri 7 Yogyakarta sejumlah 55 orang. Untuk waktu proyeknya adalah kegiatan plan labeling dalam rangka memenuhi mata kuliah proyek kepemimpinan 2 dilaksanakan pada 21 Maret 2023. Oke. Untuk alur dan rincian kegiatan, yang pertama adalah pendataan tanaman. Pendataan tanaman yaitu nama tanamannya, nama ilmiah tanaman, dan identitas tanaman dengan aplikasi Google Lens dan referensi dari internet. Terdiri dari 2 kloter. Jadi kami mengadakan secara 2 kali. Lalu desain labelnya, pembuatan label tanaman dengan inovasi kris, tanaman yang ditautkan ke web data tanaman. Ada 2 web, yaitu ITIS dan GBIF. Lalu finishing label, yaitu proses mengelompokkan label, laminasi kertas label, dan pembuatan lubang pada label. Lalu yang keempat adalah pemasangan label tanaman dengan menggunakan tali yang diikatkan pada tanaman atau pot serta penyangga. Pembagian tugas untuk tim kami yaitu yang pertama Mas Rohmat Heri, yaitu koordinator pelaksanaan.
tugasnya mengkoordinir teknis pelaksanaan di lapangan dan mengisi sosialisasi persiapan kegiatan plans labeling pada peserta didik yang ditunjuk. Lalu yang kedua adalah Mas Rizky Ardiansyah Jati, yaitu input data dan desain label. Tugasnya adalah mendata penyediaan alat dan bahan yang diperlukan dalam proyek dan mengadakan alat dan bahan untuk proyek. Lalu yang ketiga adalah saya, Edithia Kanovi, bendahara dan sekretaris, membuat laporan pelaksanaan, membuat laporan keuangan, serta memantau jalannya proyek. Untuk perincian biaya proyek yang sudah kami lakukan, yang pertama sejumlah 170.000 itu jasa cetak label A3 dan stek untuk peserta didik. Lalu 28.000 untuk pembelian tali dan cetak presensi. Dan ada dana cadangan yaitu Rp102.000. Kemudian saya lanjut untuk ringkasan kegiatannya. Yang pertama itu adalah observasi tanaman. Ini terdiri dari kegiatan mendata seluruh tanaman yang ada di SMP Negeri 7 Jakarta untuk nantinya diberikan label identitas tanaman, terutama nanti menyasar tanaman-tanaman yang masih belum ada label identitas karena beberapa tanaman di sana sudah ada label identitasnya sehingga kami tinggal mendata yang belum ada labelnya. Pendataan ini dilakukan 2 kali, yaitu pada 7 dan 10 Maret 2023. Kemudian yang berikutnya adalah sosialisasi. Nah, kegiatan ini memberikan bekal kepada peserta didik terkait petunjuk cara menamai tanaman dan juga pemakaian QR atau barcode. Kegiatan ini dilaksanakan 17 Maret tahun 2023. Ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan hari A, itu berada di Aula SMP Negeri 7 Yogyakarta. Kemudian yang berikutnya adalah tahap pelaksanaan, yaitu proses penempelan label ke tanaman bersama peserta didik tim Adiwiyata di lingkungan sekolah SMP Negeri 7 Jakarta pada tanggal 21 Maret 2023. Kemudian adalah kegiatan monitoring. Nah, kegiatan monitoring ini dilaksanakan pada saat pelaksanaan proyek bersama Prodi PPKN. Karena pada waktu itu kami kebetulan dapat bantuan dari PPKN yang melaksanakan PPL keduanya di SMP Negeri 7 Jakarta. Dan kebetulan juga eh, mahasiswa Prodi PPKN itu adalah teman kami sewaktu PPL 1 di SMP Negeri 7 Jakarta. Nah, pada saat monitoring ini, kami dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada elemen utama, barat lab IPA, kemudian lorong sebelah barat ruang guru, parkiran, dan juga hall atau depan. Selain itu juga kegiatan monitoring juga dilaksanakan pasca pelaksanaan proyek. Itu pada hari Minggu 30 Maret 2023 guna memastikan label tetap berada di tempatnya. Jadi pada saat pelaksanaan ini kemarin belum semuanya terlabeli sehingga kami harus eh, melaksanakan monitoring sekaligus eh, menyelesaikan proyek di hari pasca setelah pelaksanaan dengan peserta didik. Kemudian untuk kesimpulan kegiatannya, laporan ini berisi kegiatan pra-acara berupa mendata nama tanaman dan juga jumlah tanaman dilakukan oleh mahasiswa, kemudian mengadakan sosialisasi kegiatan place labeling kepada peserta didik yaitu tim Adiwata dan OSIS SMP Negeri 7 Yogyakarta dan menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan proyek. Kemudian untuk hasil kegiatan proyek itu sendiri diharapkan dapat menyediakan media pembelajaran peserta didik yang berkaitan dengan materi belajar IPA khususnya terkait klasifikasi makhluk hidup yang bisa dijadikan salah satu sumber belajar di lingkungan sekolah. Kemudian untuk masukkan kegiatan proyeknya, kemarin ada beberapa. Yang pertama itu memastikan jumlah sasaran proyek, peserta didik yang tergabung dalam OSIS. Kemudian yang kedua melakukan konsultasi dengan kepala sekolah guna membahas anggaran dan juga
eh, laporannya. Kemudian yang ketiga melakukan pendataan tanaman yang ada di SMP Negeri itu Jakarta. Terus secara lebih menyeluruh lagi karena kemarin ada beberapa tanaman yang baru sehingga harus melakukan pendataan secara lebih dari satu kali. Kemudian yang keempat, menambah mekanisme pembagian informasi dari OSIS ke peserta didik secara umum, khususnya pengaplikasian KRIS. Nah, yang berikutnya membuat instrumen indikator keberhasilan proyek. Berikutnya ada rencana tidak lanjut. Rencana tindak lanjut RTL yang kami lakukan untuk kedepannya yaitu memastikan jumlah sasaran proyek peserta didik yang tergabung dalam OSIS. Nah, untuk yang rencana tindak lanjut ini kebetulan sudah kami laksanakan kemarin pas waktu pelaksanaan guna memastikannya kemarin kami berkonsultasi dengan guru Pamong untuk men, apa istilah memastikan jumlah peserta didik yang ikut dan pada saat pelaksanaan kemarin dari kami juga bisa memastikan jumlahnya yaitu sekitar 24 sampai 27 karena ada beberapa tambahan dari peserta didik yang tidak bisa ikut sehingga harus digantikan di luar tim Adiwiyata dan OSIS karena pada saat itu bertepatan juga dengan pemilahan sampah seperti itu. Kemudian yang kedua melakukan konsultasi dengan kepala sekolah guna membahas anggaran dan laporan yaitu terkait hasil dari kegiatan proyek. Kemudian ketiga melakukan pendataan tanaman di lingkungan SMP Negeri 7 Jakarta, terutama tanaman yang kemarin itu setelah kegiatan pendataan pertama, kebetulan ada tanaman baru lagi yang datang, sehingga harus dilakukan pendataan secara berulang. Kemudian yang keempat, menambah mekanisme pemberian informasi dari OSIS ke peserta didik khusus pengaplikasian KRIS. Ini nanti rencana akan dibuatkan seperti Famlet atau petunjuk pengaplikan KRIS supaya mempermudahkan peserta didik. Yang terakhir, membuat instrumen indikator keberhasilan proyek. Ini juga sedang dalam pembuatan. Ini kemarin ada lampiran kegiatannya, itu ada beberapa mulai dari kegiatan saat menyebar labelnya di berbagai tempat, kemudian ada sosialisasi, pendataan, kemudian ini ada contoh dari label yang sudah jadi. Kemudian untuk yang berikutnya adalah best practice-nya ini bisa dilihat dan bisa diakses lewat link YouTube.
Demikianlah presentasi pemaparan proyek kepemimpinan terkait kemajuan proyek yang telah kami laksanakan dari PPL 1 PPK Prajabatan di SMP Negeri 7 Jakarta. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.